Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Makin kita akan sama-sama lanjutkan kajian subuh kita masih terkait tentang sunnah-sunnah puasa. Kemarin subuh sudah kita nyampe ke sunnah puasa yang keempat. Sekarang kita akan lanjutkan ke sunnah puasa yang kelima. Wa mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatizina wa sahazatina fid darain amin. Al-khamsu al-ityanu bidu'a'il iftari wa huwa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahaba az-zama wa fadatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasuntu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli wa yad'u bima syaa. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sunnah yang kelima di sini katanya para alim ulama adalah al-ityanu bidu'a'il iftari. Sunnah hukumnya tatkala buka puasa, sunnah hukumnya membaca doa berbuka puasa. Di dalam kitab kita ini, yakni kitab At-Taqriratus Sadidah bil Masailil Mufidah, ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau meriwayatkan sebuah hadis tentang doa berbuka puasa. Apa bunyi doanya? Jika agak panjang sedikit, yakni Allahumma laka sumtu, ya Allah, kepadamulah aku berpuasa, wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu ya Allah aku berbuka puasa. Zahabaz zama'u, dahaga telah hilang. Waqtadajul uruqu, urat-urat sudah terpenuhi. Wasabatal ajru insyaallah, pahala sudah ditetapkan insyaallah. Alhamdulillahillazi a'anani fasuntu,
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pertolongan sehingga aku bisa berpuasa. Warzaqani fa'aqtartu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku rezeki, dengan sebab rezeki itu aku telah berbuka puasa. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan berkah rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, maka ampunilah aku ya Allah. Niki doa sangat disimpelu, sangat disimpelu. Langah te amalan hadis doa tentang hadis berbuka puasa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud niki. Tapi ada doa yang sering kita baca, dan ini sebagian besar umat Islam doa ini yang dibaca, yakni doa pendek. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini oleh dijajarin sama si paud wonten apa? Wonten dai, apalagi yang belum sami sawalin sir pasti wah tak apa doa niki. Sedangkan doa yang kedua ini yang menjadi sumbernya tetap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis yang menerangkannya ini masih tergolong hadis dhaif. Hadis dhaif artinya hadis yang masih tergolong lemah, tetapi tetap hadis namanya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu." Rawahu Baihaqi. Jadi bahasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berbuka puasa, beliau selalu membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Enggak enak ini redaksi hadis niki. Memang di dalam hadis niki dinara kalimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dinara enggak nekah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Sering dibaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya rubuh bi rahmatika ya arhamar rahimin ini ditambahkan oleh para alim ulama. Kanggo nderembuk doa-doa niki wah data tepeng bacaan niu ni. Andai kata nderembuk malik kanggo nende. Bahasa para alim ulama boleh saja kita tambahkan. Boleh saja kita tambahkan. Hukumnya boleh menambah doa, yang penting tambahannya itu sangat bagus juga kandungan maknanya. Karena para alim ulama juga banyak mengarang doa. Banyak para alim ulama kita yang mengarang doa-doa yang dipakai sebagai doa-doa keseharian. Sebagai contoh dekat saja, guru besar kita di Nahdlatul Waqar Al-Mufradah Maulana Syekh Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid
dalam kumpulan doa hizib beliau, dalam hizib Nahdlatul Wathon banyak doa-doa yang ada di dalamnya itu diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, diambil dari doa-doa karangan para alim ulama, bahkan doa-doa yang dikarang langsung oleh beliau sendiri. Banyak doa-doa dari para alim ulama yang dimasukkan di dalam hizib Nahdlatul Wathon, kemudian beliau tambahkan lagi di dalamnya. Contoh seperti selawat al-ummah, selawat islahul ummah. Di dalam selawat islahul ummah, kalau kita mencari sejarahnya, itu adalah selawat yang dikarang oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Itu dimasukkan oleh Bapak Maulana Syekh dalam hizib Nahdlatul Wathon, kemudian ditambah di ujungnya dengan tambahan wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya tatkala ada doa yang pernah diajarkan terlebih dahulu, baik itu pernah diajarkan oleh Rasulullah atau pernah diajarkan oleh para alim ulama yang terdahulu, kemudian ditambahkan lagi oleh ulama-ulama berikutnya, apa hukumnya? Boleh. Nah, ini dia Bapak Maulana Syekh sendiri menambahkan kembali bacaan di dalam selawat Islahul Ummah yang ada di dalam kitab Hizib Nahdlatul Wathon karangan beliau sendiri. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ini terkait masalah tentang doa. Dianjurkan kita berdoa tatkala berbuka. Salah satu tujuannya adalah supaya tatkala kita berbuka, makanan yang kita makan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adin saberkah nasi sadama ju dalam tiap niki, adin nasi saberkah. Be kena nasi niki saberkah, kuat, sehat, dengan pas puasa. Jadi sehat, kuat niki adalah dampak daripada makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bacaan doa. Berkat bacaan doa tatkala kita berbuka puasa. Berkat doa yang kita baca tatkala kita makan sahur. Makanya tatkala makan sahur jangan cukup dengan membaca niat, tetapi dianjurkan setelah baca niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Silahkan dilanjut setelah masang niat dalam hati, lanjutkan dengan baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baru kita makan. Kenapa? Yang kita harapkan besok kita diberikan kekuatan, kesehatan, berkah daripada doa yang kita baca sebelum kita makan sahur. Coba kita lihat apa arti daripada doa makan itu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah kami berkah daripada rizki yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Dalam redaksi doa makan yang tadi, yang kita minta adalah berkah. Apa bentuk berkahnya? Yakni kekuatan, kesehatan tatkala kita melaksanakan ibadah puasa besok harinya itu benar-benar kita dapatkan. Nah, ini tujuan kenapa kita berdoa sebelum kita berbuka, sebelum kita makan sahur. Lebih-lebih juga setelah kita makan, kita dianjurkan pula untuk berdoa. Apa doa selesai makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini doa
doa selesai makan. Jadi doa sebelum dan sudah makan, lagi sekali tujuannya adalah kita mengharapkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersimpan di dalam makanan itu sendiri. Tatkala seseorang makan, minum namun tak pernah baca doa, siap-siap itu bisa saja menjadi penyebab besok cepat kita lemas, besok cepat kita haus. Itu berarti pertanda makanan yang kita baca itu tidak ada berkahnya, gara-gara kita tak pernah membaca doa sebelum dan sesudah makan sahur, dan kita tak pernah membaca doa tatkala kita akan makan berbuka puasa. Nah, ada hilaf alim ulama kapan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ini dibaca. Ada sebagian bosan ulama ini terbaca sebelum berbuka puasa. Sebagian ulama mengatakan ini dibaca setelah selesai buka puasa. Jadi para alim ulama dibagi menjadi dua golongan pendapatnya. Sebagian mengatakan dibaca sebelum berbuka, sebagian dibaca setelah berbuka. Cuma yang paling banyak yang diamalkan doa ini dibaca sebelum berbuka puasa. Dan ini yang paling mayoritas. Tetapi tidak bisa kita salahkan yang mengatakan ini dibaca setelah berbuka puasa. Tidak bisa kita salahkan. Kenapa tidak bisa disalahkan mereka? Karena bunyi redaksi doanya Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku telah melakukan puasa. Telah. Wah tak puasa. Wah tak berbuka. Wala rizkika aftartu, dengan sebab rizkimu yang kau karuniakan kepadaku ya Allah aku telah berbuka. Telah berbuka katanya. Nah ini menandakan setelah kita makan katanya, karena redaksinya fi'il madhi telah. Tetapi lagi sekali yang namanya doa paling afdolnya sebelum kita lakukan. Di situ kita memasang doa, katanya para alim ulama yang mengatakan ini dibaca sebelum kita mulai buka puasa. Baik, tinggal satu materi. As-sadisu taqdirus shaimina lima fihi minal ajril kabiri. Yang keenam adalah sunnah hukumnya memberikan orang yang sedang berpuasa itu untuk berbuka puasa. Sunnah hukum te bertanja ojo dengan saatnya kalau puasa isi nabi pun juga sabau isi nek berbuka. Mana-mana segelas air dijunjuk sini berbuka mau terpahala puasa, apalagi teh junjuk kandu, apalagi teh lalu adu ngange kolak misal. Saya pun juga hatta ibu-ibu jamaah bini rahimani rahimakumullah sida saja di tukang priapang selaki priapang bijajari sida masya Allah pahala doang no. Ndek serinya bersedekah ojok tetangga, ojok senina anak, ojok anak jari deniki juga sodakoh bulan puasa. Birabi priapang lebale nenus mama rombong anak 4 misal 5, berarti sudah mendapatkan 5 pahala puasa. 5 pahala puasa. Rombong pahala puasa sudah sekek malik. Masya Allah luar biasa. Berarti 6 pahala puasa mau sudah bilang jelo ina endo 6. Saya kena menu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Is'afu Ahlil Iman karangan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, guru besar Bapak Maulana Syekh. Di sini ada bab khusus yang membahas tentang majaa iman fattara shaiman. Bab yang membahas tentang keutamaan memberikan buka puasa kepada orang yang sedang
yang sudah melaksanakan ibadah puasa. Ada sebuah hadis di sini yang berbunyi man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi wa yara annahu la yanqusu min ajri shaim la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Rawahu Tirmizi. Siapa saja yang memberikan orang yang puasa itu untuk berbuka puasa, tatkala waktunya memang sudah tiba tapi niki, maka orang itu akan mendapatkan pahala puasa seperti pahala orang yang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Apa maksudnya? Abeng sida dengan seke buka puasa, maka sida tracking sida mau pahala, marak kebelik pahala dengan sepuasa. Abeng sida dengan berbuka 10 mau sida pahala puasa, 10 dengan pahala puasa. 100 disida ditompoh buka jam balik sida teh. Buka maka sebubuk sendiri jam balik. Buka puasa, kira keluar 100 mau ada pahala dengan puasa. Lagu dendek ya jari alasan menuja dek ke puasa menuja cukup bayar tempoh dengan berbuka 100 wali ania demau dek bau terjadi jari dalil sehingga akan menyebabkan kita boleh tidak berpuasa. Memberikan makan orang yang puasa niki hukumnya sunnah, sedangkan puasa untuk kita itu hukumnya wajib. Tidak bisa memberikan puasa, memberikan orang berbuka puasa itu pahalanya itu kita anggap sebagai pengganti puasa kita. Tidak bisa, puasa kita tetap harus kita laksanakan. Sedangkan memberikan orang yang berbuka puasa niki hukumnya lain, yakni hukumnya adalah sunnah. Sunnah di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait masalah tentang sunnah memberikan orang berbuka puasa. Jadi senang jamaah ibu-ibu ke duit ada priapan du balen sudah sering duit mau pahala. Jadi dia merungun lah ilah keluar alam di kepriapan alamnya aku udah mulai ngelelah alam bilang jelo meriah. Ingat tenggelam datang perasaan sajenuh lelah sudah priap sudah lemas ben ngantuk ben lapah dagu pasu sudah meriah. Ingat 10 pahala, 10 dengan puasa hidup piapang. Insyaallah. Seke terunggu 10. Pahala sida puasa seke, malik pahala dengan 10 hidup piapang puasa nu. Mau. Lagu marasa baru sabi hidup piapang nu sine buka apabila dia buka wah tepat waktu. Endek de piapang dengan yang buka puasa di mana waktu. Maramasan sawi narak dengan apa ini teparang dekman wayane buka puasa baru setengah jeluk berlaku nane hidup priampang kita main terbuka nu jadi buka pola puasa seda puasa niki ya merdosa lamun priampang dengan sak misal marah sawi pembahasan wah jelas terkala dik narak usul yang boleh batalan puasa muyat priampang merdosa lagu narak usul karena sakit muyat priampangnya tidak kita berdosa. Bahkan dia dianjurkan membatalkan pahala puasanya apabila memudaratkan dirinya tatkala akan berpuasa karena dia dalam keadaan sakit misalnya. Baik, itu sekilas tentang sunnah puasa yang kelima dengan yang keenam. Besok kita lanjutkan ke sunnah puasa yang berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pembahasan terkait lanjutan sunnah puasa. Yang kami tangkap yang pertama adalah takjil fitri. Jadi salah sunnah puasa itu menyegerakan berbuka tatkala sudah jelas azan maghrib telah tiba. Kemudian selanjutnya yakni
sunnah makan sahur walau dengan seteguk air, tabur telur, mana-mana air putih, segala kabeh. Selanjutnya mengakhirkan makan sahur, agak akhir saat ini lalu makan sahur. Selanjutnya berbuka dengan kurma ataupun dengan yang manis-manis. Berbuka dengan air juga ada selain air putih. Selanjutnya berdoa dengan doa berbuka puasa, ya, Allahumma kasutu dan sebagainya. Selanjutnya sunnah-sunnah puasa, yakni sunnah memberikan sesuatu ataupun makanan kepada orang yang berpuasa. Karena tatkala kita memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa, pahalanya, balasannya akan sama. Pahala puasa orang yang kita berikan tidak dikurangi sedikit pun kepada orang yang memberikan makanan tersebut. Sekiranya ada pertanyaan, silakan. 2 pertanyaan saja. Ya. Menyeleweng lagi ya setelah puasa. Lain apa? Coba saya. Oh iya. Berapa buku? Baik. Oke. Berapa hukum? Kemeriah. Dua jembung kemeriah. Tetangga kebega. Apakah tetangga eslapune semai? Tanya esparon paranda tahu seki. Ngobrol kira-kira apakah ini tidak bertanya sama sekali ataupun bertanya ampun doang bukan salah. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Di dalam Al-Quran selalu kebanyakan diawali dengan Rabbana. Sedangkan di dalam hadis-hadis dikatakan Allahumma. Apa bedanya? Apakah yang pada lagu beda, yang beda lagu pada? Silakan dijelaskan. Baik, jadi sekali masih materi kita tentang apa namanya doa. Jadi masalah tentang redaksi doa, mau bilang Rabbana, mau bilang Allahumma, intinya tujuannya sama. Kita mengkhitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya mengkhitab? Kita lagi berdialog, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan, kebagusan dunia, dan berikanlah kami kebaikan, kebagusan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kalau kita bilang Allahumma, dan ini adalah sering dipakai di dalam redaksi hadis, bahkan redaksi doa-doa yang dikarang para alim ulama juga sama, khitabnya kepada Allah, yakni Allahumma inna nas'aluka, ya Allah. Mau bilang Allah, mau bilang Tuhan sama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan masalah Allahumma atau Rabbana, bilang awal doa kita tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah tatkala kita tidak pernah mau berdoa, itu yang menjadi masalah. Masalah mau berdoa pakai Rabbana atau mau berdoa pakai awalan doa Allahumma, silahkan dipilih. Sama-sama bagus, sama-sama baik. Yang menjadi masalah lagi sekali, kita tak pernah mau berdoa.
Segala seseorang tak pernah mau berdoa, maka hamba itu dihitung takabur oleh Allah, dihitung sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinilai sombong oleh Allah? Karena dia tak pernah mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tak pernah mau meminta, berarti orang itu adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semakin sering diminta Allah senang. Beda dengan kita sebagai makhluknya, semakin sering kita diminta, maka kita akan semakin jengkel, semakin marah. Contoh, saya sering bilang jelo datang te ending ngamal pada dua manusia. Wah lito endeng sedekah. Lemaru malik lito be. Deme ketelu kali ngendeng unin. Sudah ruang ratati dia endeng ngamal. Unin. Lagu-lagu dengan sangendeng-endeng ulembe cara jalur kena iki lamun santri ya insyaallah jelas niara sangendeng-endeng darat yang jelas tujuan demen datang sekali dia sudah cara payahnya nak beitangnya beras lem aru datang berida setelah mangan segede ya sabu itu nih lagu pe satu kali aja ini sangeru ini manusia. Lagu-laguan Allah di dalam kitab Tangkihul Qaul diterangkan bedanya hamba dengan Allah. Kalau Allah semakin sering kamu minta Allah itu sungguh senang. Tatkala kamu tidak meminta Allah itu sangat tidak senang tatkala engkau tidak meminta. Tetapi manusia sebaliknya, manusia akan senang tatkala engkau jarang meminta. Dia akan marah kalau engkau terlalu sering meminta. Itu perbedaannya. Jadi Rabbana kepada Allah itu sama-sama ya Tuhan kami, ya Allah bersama. Yang jelas dokumennya satu. Kemudian pertanyaan kedua, hukum hukum. Marilah nyala, bertanya nanti keluar kanja, nanti bertanya lika apakah ambur baik masa iyo balik lah hukumnya bagaimana guru? Apakah baik bertanya laku dan serasa dia mau kamu masalah melihat harus pintar jamaah ini harus pintar lebih kena pintar andin segedi misal melir sedang pak manuk arah seberapa beli mau mentoak nara semedun jari nara di deket mas kecet beli pak manuk betulan enggak kepe. Nah bagaimana solusinya ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iza tubahta marokatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah meriah jamaah ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akthir ma'aha, peluwe ai wa ta'ahad jironaka, mutanja tetangga semedun jari sakanya berdekatan pati. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'akthir ma'aha, peluwe ai yang mana-mana arah-arah gua mungkin jaga keromang isi muai mereka. Niki solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW karena isi seketi kedua dia bertanya uli peluai ai niki solusi lagu-lagu nande kata niki lagu ampun yang tembus ya menu enta ada tanya apa lah pak ampun kelak menandu sejak zakat ya dongan asing ini akan menjadi berdampak nanti ediur peta. Nah niki anda endek tanya untuk tamu ampun berdua yai lagu-lagu narak makanan sandene mungkin tembus ampun nojok tetangga mungkin arak jaja sambil depina dene payelo tembus ampun nojok hal lainnya lagu asketi di dalam penjelasan para alim ulama diterangkan lamun sekecil lalu pagi bahkan anak jari itu dene semai
maka cukuplah Anda bersedekah kepada anak dan istrimu sebelum kamu bersedekah kepada orang lain. Karena di aturan bersedekah dalam Imam As-Suyuti sendiri menerangkan bahwasanya bersedekah ojok anak desenina atau semama belian pahala bersedekah ojok tetangga niki pembahasannya di dalam makanan sesekecil. Lagu-lagu naluwe ja silahkan pekalu bersedekah niki bersedekah ojok senina anak mari ojok tangga niki abdol. Lagu sabaru tak kena sekecil empek pilih bersedekah ojok semama di anak atau bersedekah ojok salib buah balik. Oh penjulu niki salib dalam balik niki terkait makanan salib tepung samu. Lagu maka sepupu beli lento samu nah ranjak kelaparan maka jurusnya adalah tadi disyaratkan oleh Rasulullah izza tawahta marokatan fa akfir ma'aha. Maka apabila engkau masak sebuah makanan silahkan perbanyaklah airnya. Setelah banyak airnya kuahnya sudah banyak otomatis akan bisa berbagi. Wa ta'ahad jiranaka silahkan kasih tetanggamu juga. Ini solusi ini nak soya nggih. Baik, hanya itu. Jadi itu yang namanya bersedekahkan di istri ini oleh tetangga bawah. Lamun baru bagi sudah bagi. Lamun dia baru dia cukup sedekah ada belanja. Lalu solusi sabaru pegaan dari ada pinang suku. Pucuk apa? Pucuk kampung astengko kalau apa? Baru jadi bukan ngeluh kan? Waktu nak ngeluh doang itu dulu. Lagi gaduh kan? Tidak ada dalam dulu. Orang itu nampu nak stengko, pindah stoe baru masih stoke. Jadi itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan masih terkait dengan puasa. Banyak nanti mungkin dipercepat sehingga pas pembahasan tentang zakat fitrah dengan luas ya masalahnya. Mungkin tinggal satu kali aja. Tentang zakat fitrah dan hukum yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.